fitrah penciptaan yang awal itu fitrah, bukan fitri, ini fitriah, beda lagi ya. Kembali kepada fitri, maksudnya kembali kepada posisi awal. Kayaumin waladathu ummuh, seperti orang yang dilahirkan dari ibunya. Orang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci. Kemudian fitri yang kedua, faktor itu bisa bermakna makan kayak tadi. Ada dua makna setidaknya yang saya tahu. Mungkin masih ada makna-makna lain. Kembali, maksudnya kembali itu kembali kepada kesucian. Kembali kepada seperti biasa lagi. Ada makan, ada minum. Nah, kita dilatih selama 1 bulan. Pelatihan 24 jam ini tentunya menjadikan kita itu idealnya berubah. Kembali, tetapi posisi kembalinya kembali ke titik yang baik. Orang sudah pergi dari Pala pulang ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang, kembali lagi. Begitu ingat sini, kalau bahasa Indonesia kan namanya mudik. Mudik itu kalau bahasa Indonesia artinya kembali ke udik. Kembali ke udik, kembali ke masa kecil. Ya. Kembali ke masa kecil itu ternyata banyak yang dirindukan. Panjenengan pamanipun pados rezeki wonten Jakarta, pulang ke Bala pulang itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Sangat senang pulang itu. Meskipun di sana jadi orang besar, jadi Bala pulang diundang nama kecilnya, ya senang saja. Ya. Saya kalau pulang ke Solo itu di sana undangnya itu bude-bude saya itu undangnya ya tole. Kapan mulele? Kapan tole? Nggak ada yang mengundang saya dokter, nggak ada yang undang profesor, nggak ada yang undang Pak Haji, nggak ada. Saya pulang dengan undangan kecil saya, tapi itu luar biasa bahagia. Pulang itu selalu dirindukan. Coba kalau ada anak-anak sekolah, bel yang paling menggembirakan adalah bel pulang. Teng 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 teng, pulang itu semua hore. Ternyata pulang itu selalu dirindukan. Ya. Kura-kura penyu itu kan masa kecil, kemudian dia pergi jauh, dia akan kembali lagi ke tempat dulu ditetaskan. Untuk apa? Meninggalkan telur. Kembali ke tempat dengan perjuangan. Perjuangan karena kadang-kadang mati di jalan. Mudik lebaran juga begitu. Ada korban kecelakaan, ada korban musibah. Karena apa? Kepingin kembali. Jadi sebenarnya pulang kembali ke titik awal itu adalah selalu dirindukan oleh manusia. Posisi awal. Nah, itu minal aidin. Kemudian yang berikutnya wal faizin. Faizin itu maknanya orang-orang yang beruntung. Faza, faqad faza fauzan azima. Ya. Orang yang beruntung, orang beruntung itu kenapa? Karena pulang itu membawa sangu. Orang sekolah, mengapa pulang senang? Karena pulang tadi mendapat pelajaran. Ada pelajaran IPA, ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa Inggris, pelajaran Al-Quran, pelajaran hadis. Pulang, alhamdulillah. Panjenengan kasap wonten Surabaya, wonten Jakarta, wonten Medan, kesini mengapa pulang itu senang? Karena ada sesuatu yang dibawa untuk pulang, untuk keluarga. Coba kalau pulang nggak bawa apa-apa, itu seperti tulisan di belakang tet-tet itu ada tulisan, mungkin panjenengan lihat juga itu, ya. Ada tulisan kreatif, tapi ternyata juga menyentuh kadang-kadang. Saya baca, ya. Tidak pulang rindu, mau pulang malu. Pernah lihat itu ya Bu ya? Iya. Ada yang dibalik, ya. Mau pulang malu, tidak pulang. Mengapa rindu? Kangen pulang itu adalah naluri kemanusiaan. Orang kepengen pulang. Tapi mengapa malu? Karena belum ada yang dibawa. Pulang ini, jadi kalau sekolah itu setiap hari pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang keleresan kerja di luar daerah, ada yang setiap Jumat pulang.
Kalau tempat saya ada mengatakan PJKA. PJKA itu pulang Jumat kembali Ahad. Jadi PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Ada yang katakan S3, saben setu setor. Ya ada. Ya. Kalau dulu ada istilahnya, kalau nggak pulang orangnya ya pulang suratnya. Bukan suratnya, amplopnya. Bukan amplopnya, tapi isi yang ada dalam amplop. Ada yang dibawa pulang. Betapa orang itu malu kalau pulang ternyata tidak ada yang dibawa apa-apa. Ini pulang setiap minggu, pulang setiap bulan, pulang setiap tahun mudik ini. Dan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, halo. Nah, ibu-ibu, hai. Halo. Hai. Halo. Besok kita semua akan antri pulang yang sejati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kepulangan yang sejati. Jadi kalau sekolah esok mangkat, kawan sore Bali. Kuliah esok mangkat, sore Bali. Ya. Ngode Jakarta, minggu mangkat, Jumat Bali. Ya. Tanggal 30 mangkat, akhir 30 balik Bali. Itu adalah pulang-pulang secara sementara. Karena kita punya rumah sejati di akhirat, nanti adalah kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita besok pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bangga kalau kita banyak amal-amal kita. Kalau kita pulang pada Allah nggak punya amal, kita malu nanti. Dan sekali pulang ke akhirat, pulang kematian itu tidak akan kembali lagi. Beda kalau hari ini kan penjenengan mudik ke sini, nanti masih bisa berangkat lagi, nanti pulang ke sini lagi. Tapi kalau sekali pulang kepada Allah, kita tidak akan kembali lagi. Nah, agar kita pulang dengan bangga, pulang dengan menyenangkan, bahagia, tentunya kita pulang dengan banyak bekal. Alhamdulillah kemarin puasa itu sudah ibadah-ibadah sangat banyak istimewa. Ibadah-ibadah puasa yang dulu juga sudah luar biasa. Tetapi diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebentar lagi kalian nunggu santapan jasmani ini sudah bertahap. Beberapa menit lagi, saya selalu ingatkan kepada diri saya, kepada setiap saya kesempatan. Saya kemarin khutbah di kampus sholat Idul Fitri juga saya sampaikan. Tahun yang lalu yang Idul Fitrinya 2 kali juga saya ingatkan. Kebetulan saya salah satu di Rumah Sakit Margono kemarin, tahun kemarin. Saya ingatkan bahwa jangan sampai besok kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang muflis namanya, bukan muflis tapi muflis. Atadaruna mal muflis? Pernah Rasulullah mengadakan majelis dengan para sahabat ini, pernah ya, apakah kamu tahu apa itu muflis? Sahabat waktu itu yang orientasinya adalah bisnis, al-muflisu fina, ya, itu malla dirhama wala mata. Jadi para sahabat kemudian matur kanjeng Nabi, tiang muflis menika tiang ingkang boten kagungan duit, tiang ingkang boten duwe banda, tidak punya harta, itu orang yang muflis kanjeng Nabi. Tapi kemudian diingatkan oleh Rasulullah, bukan itu. Muflis sejati adalah orang yang besok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala percaya diri, amalnya banyak. Amal dari sholatnya banyak, jamaah di masjid ditambahi sholat sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, banyak tabungannya. Puasanya tidak hanya Ramadan, ada puasa Senin Kemis, ada yang puasa Daud, ada yang puasa Yaumul Bid, ada yang puasa
Muharram, ada yang puasa Syawal, puasa banyak sekali. Ada yang infaknya juga luar biasa. Ya. Ada yang ibadah haji tidak hanya sekali 2 kali. Saya punya teman dosen ibadah haji itu sampai 22 kali. Ya. Coba haji kok nanti pengen 22 jajan. Ya. Yang itu yang hajinya sendiri 2 kali, yang 20 menjadi petugas. Nah, 22 kali. Besok menghadap Allah itu tabungannya banyak, pahalanya banyak, berlipat-lipat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan surga, ternyata ada orang-orang yang demo di hadapan Allah. Ada yang interupsi, ya Allah saya minta keadilan, ya Allah saya minta keadilan. Dan yang antri demo itu tidak hanya satu, tapi berjejer-jejer di belakang. Karena Allah adalah Maliki Yaumiddin, Allah adalah penguasa tunggal di yaumul akhir, hakim yang maha bijaksana. Ketika ada orang yang protes, kemudian mengapa kamu protes? Saya akan memasukkan orang ini ke surga karena amalnya banyak, puasanya banyak, sholatnya bagus, ibadah hajinya bagus, zakatnya lengkap. Mengapa kamu